Halo bos, selamat malam. Judul di video ini memang agak mengendorkan niat kita untuk menjadi bakul sapi. Tapi tenang, kita akan bahas secara tuntas tentang bakul sapi. Kita mulai dari pengertian bakul sapi. Beberapa jual beli sapi yang dilakukan berulang-ulang dan dengan sengaja, alias niat dengan tempo yang sering ya bos. Namun jika jual beli sapinya cuma beberapa kali aja, belum bisa dikategorikan bakul sapi, melainkan penjual sapi saja, belum jadi bakul sapi ya bos. Jadi untuk taraf menjadi bakul sapi ini emang agak sulit ya. Ada beberapa istilah dalam dunia ekonomi sapi. Kita akan bahas satu persatu secara singkat ya bos, agar tidak terlalu panjang videonya. Oke, langsung aja kita masuk materinya. Bakul sapi adalah sebutan untuk orang yang melayani jual beli sapi, baik secara offline dalam hal ini ke pasar atau secara online dalam hal ini di Facebook, ada juga yang via grup WhatsApp ya. Terus kemudian istilah kedua yaitu molang sapi. Molang sapi adalah sebutan lain untuk bakul sapi. Di pedesaan kalian bisa temui istilah ini di beberapa daerah seperti Nganjuk, Blitar, dan Tulungagung. Mungkin di daerah kalian ada, aku nggak sebutin ya, karena ini terlalu umum untuk istilah molang sapi ini. Oke bos, lanjut ya ke istilah selanjutnya yaitu belantik sapi. Adalah nama lain dari maklar atau bahasa modernnya sales yang menjual belikan sapi milik bakul sapi. Jadi ini peran orang yang maklar ini, dia hanya menjualkan ya sapinya seorang bakul sapi ya, dengan selisih harga yang telah disepakati berdua. Biasanya kalian hanya temui di pasar hewan saja, atau pasar sapi yang ada di daerah kalian masing-masing. Terus kemudian, istilah selanjutnya adalah dalan sapi ya. Ini bukan istilah untuk jalan ya, tapi ini adalah istilah perekonomian dalam sapi, yaitu merupakan sebutan untuk orang pemberi informasi sapi dijual atau perekomendasi teman saudara dari desanya kepada bakul sapi. Dengan sistem akan diberikan sejumlah fee oleh bakul sapi. Kalau sapi yang direkomendasikan deal, terjadi transaksi, baik untung atau rugi, nanti kalian akan mendapatkan fee. Oke bos, itulah beberapa istilah yang kalian harus tahu soal perekonomian dunia sapi. Selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah menjadi bakul sapi. Menjadi bakul sapi adalah dambaan para peternak sapi. Karena kita tahu sendiri, orang dengan status bakul sapi, masyarakat akan memahami finansial kita bagus, terutama dalam hal keuangan. Itu wajar, aku sendiri pun juga menganggap demikian. Tidak banyak uang gimana coba? Kita analis sedikit setiap transaksi sapi. Satu ekor sapi sedang bisa sampai 17,5 juta rupiah. Itu satu ekor. Bayangkan, jika 2 ekor sudah terlihat angka 35 juta. Angka yang besar bukan? Dengan begitu sudah sepatutnya jika seorang bakul sapi status sosialnya bisa auto naik ya. Karena sudah pasti kaya dalam hal keuangan. Karena di sini modalnya itu besar ya. Namun siapa sangka ternyata untuk menjadi bakul sapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak bisa ditempuh dalam waktu semalam dan tidak hanya membutuhkan modal berani saja. Ada banyak bidang keilmuan yang harus kalian pelajari. Seperti ilmu mengikir sapi atau ngemal sapi, antara harga jual dan harga beli agar mendapatkan untung dari penjualan kita. Dalam hal ini kalian harus jago dalam hal mengekir sapi. Ini teknisnya agar kalian berhasil dalam pembelian sapi ya. Bukan pada saat kalian menjualnya. Karena di saat kalian membeli sapi, disitulah kalian harus berpikir nilai jual sapi yang kalian beli akan laku berapakah saat kalian jual ke pasar. Dalam hal ini bisa offline maupun online ya bos. Kedua, jaringan. Butuh banyak waktu buat membangun jaringan bakul sapi kalian. Dalam hal ini semakin luas jaringan kalian, kemungkinan besar nama kalian akan dikenal banyak orang sebagai bakul sapi. Kalian bisa mulai dari bangku sekolah, ya saat ini mungkin kalian masih di sekolah ya. Dari SMP sampai kuliah, atau bisa juga
membangun jaringan kalian dari mulut ke mulut ya. Ini berdasarkan cerita-cerita yang bagus yang bisa kalian sebarkan melalui tindakan kalian atau mungkin melalui sifat kalian ke pelanggan-pelanggan kalian. Saran aku untuk membangun jaringan ini, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin untuk membangun jaringan bakul sapi kalian. Tidak mudah memang, tapi juga tidak mustahil untuk keberhasilan kalian. Ketiga, adalah modal. Bakul sapi akan berhasil saat bisa menjalankan modalnya dengan baik. Dalam hal ini adalah modal uang ya bos. Butuh ilmu tentang keuangan finansial dasar. Tidak harus expert amat yang dengan seiring waktu, jam terbang kalian, manajemen kalian akan terpola dengan sendirinya. Dalam modal ini adalah sangat sensitif sekali ya bos. Kenapa? Karena di saat kalian pegang uang banyak, godaan akan mulai menghampiri kalian. Saran aku, latihlah emosi kalian, kendalikan selalu akal sehat kalian, terutama dalam mengelola keuangan. Kenapa bakul sapi sukses bisa bangkrut? Kenapa? Coba. Apakah bisa? Jawabannya bisa pakai banget. Kalian bisa pelajari ini di lingkungan kalian sendiri. Kenapa bisa bangkrut? Pertama, terlalu boros dalam menjalankan modal. Kedua, tidak adanya rem saat nafsu mulai tidak kontrol. Ketika kena tipu teman sendiri dalam hal ini, aku saranin kalian pelajari setiap partner kalian. Jangan mudah percaya akan hal manis yang disampaikan. Karena ini menyangkut keberlangsungan karir kalian sebagai bakul sapi ke depannya. Tetap hati-hati dan selalu bersikap baiklah kepada semua orang. Kemudian keempat, bersikap sportif ke orang berjasa kalian. Dalam hal ini seperti belantik sapi kalian dan dalan sapi kalian. Berikan harga yang wajar kepada belantik kalian dengan selisih keuntungan yang sudah kalian dapatkan dan berikan juga hak ke dalan sapi kalian agar ke depan bisa menjadi informan terbaik buat bakul sapi kalian, khususnya di pedesaan. Kemudian yang kelima, jangan memaksakan hutang di bank kalau bisa. Tidak memaksa kalian harus menuruti nasihat aku. Tapi saran aku kalau kalian pengen jadi bakul sapi, berangkatlah dari modal kecil dan bangun kepercayaan. Karena dengan hal ini, karir kalian perlahan akan semakin baik dan sukses. Oke bos, di video kali ini emang sedikit panjang dan emang sedikit agak cepat. Tapi semoga kalian bisa paham. Kalau mungkin kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya bos. Oke bos, video kali ini cukup begitu aja ya. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat bagi kalian yang sedang berjuang menjadi bakul sapi. Mulai dari dini sehingga pada saat kalian dewasa nanti bisa sangat expert dalam bidang bakul sapi. Saya Yusuf Effendi, pamit dulu. Selalu jaga kesehatan. Salam ternak Indonesia and bye. Should I take one more step? Should I wait and regret all behind?